Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2 ya, di bab 4, khususnya di bab 4.2 tentang volume benda putar. Oke, mungkin langsung saja untuk materi setelah ETS, karena kemarin mungkin terakhir untuk materi sebelum ETS itu sampai bab 4.1 ya, tentang apa namanya, luas daerah antara dua kurva seperti itu. Nah, karena sudah memasuki bab 4, di mana bab 4 itu kan pada dasarnya kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang apa yang disebut aplikasi turunan ya. Oke. Jadi bab 4 itu sendiri poin utamanya adalah membahas tentang aplikasi turunan. Sorry, aplikasi integral. Oke. Aplikasi integral. Oke, jadi integral tentunya eh, selain dia merupakan istilahnya teknik perhitungan dalam matematika, tentunya harusnya mempunyai sebuah aplikasi ya, atau istilahnya manfaatnya untuk apa. Ada banyak sekali ya yang bakal kita bahas tentang aplikasi integral. Mungkin yang pertama tentang bisa luas, luas yang dibatasi oleh suatu kurva seperti itu. Dan sekarang kita membahas yang di 4.2 tentang volume benda putar. Oke, mungkin disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi untuk bab 4, oke. Biasanya untuk bab 4 itu poin utama yang perlu teman-teman harus pahami atau menjadi apa ya, istilahnya kunci ya. Kita harus bisa apa? Mensketsa gambar ya. Oke. Kita harus bisa mensketsa gambar seperti itu. Oke, jadi kita harus bisa mensketsa gambar kurvanya seperti apa, daerahnya seperti apa, tujuannya apa. Tujuannya dari sketsa tadi, di mana mungkin nanti bisa kita dapat apa yang disebut dengan kurvanya, ya kan ya. Kita dapat kurvanya seperti apa, terus kemudian misalkan dia terdiri dari lebih dari satu kurva, biasanya ada namanya titik titik potong ya. Oke, ada titik potong kedua kurva, ada titik potong kurva. Di mana kalau misalkan kita sudah tahu kurvanya seperti apa, titik potong kurvanya seperti apa, dan biasanya juga masalah apa? Fungsi atas dan fungsi bawah ya. Fungsi atasnya siapa, ya kan ya? Dan fungsi bawahnya siapa, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui apa? Bentuk integrasinya. Oke. Jadi tujuan utamanya itu kita membentuk integralnya seperti apa. Oke. Jadi itu harus menjadi poin ya. Oke. Kita harus bisa mensketsa gambarnya, karena kalau misalkan kita gambarnya dia udah salah, maka otomatis ya integralnya juga salah seperti itu. Oke. Jadi pertama kita harus bisa gambar, kemudian dari gambar tersebut kita dapat beberapa informasi yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat integralnya seperti apa, baru kita menghitung. Tentunya untuk teknik-teknik menghitung integral sudah kita pelajari mungkin di bisa bab 1 atau bab 2 ya, tentang teknik integrasi seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya kita bahas yang 4.2, yaitu tentang volume benda putar. Mungkin di sini saya ambil intinya saja dulu. Jadi untuk volume benda putar nanti ada dua metode yang bakal kita bahas ya. Oke. Jadi nanti ada dua metode. Pertama ada metode cakram gitu. Ada metode cakram, ada metode cincin silinder. Oke. Jadi ada dua metode yang bakal kita bahas di 4.2, metode cakram dan metode cincin silinder. Itu. Oke. Nah, dari segi apa namanya? Judulnya saja volume benda putar ya. Jadi
kita bisa bayangkan ada sebuah benda yang dia berputar, kita akan menghitung perkiraan volumenya seperti apa, atau berapa volumenya. Di mana pada dasarnya yang akan menjadi kata kunci adalah mungkin sebagai awal-awal dulu ya. Kata kuncinya adalah misalkan kita punya luasan, kita punya suatu daerah ya, kita punya suatu luasan atau sebuah daerah yang diputar. Jadi luasan atau daerah yang diputar akan menghasilkan suatu volume. Itu ya, itu kata kuncinya. Menghasilkan sebuah volume. Oke, jadi prinsipnya ya, ini prinsip harusnya ya. Jadi secara prinsip ini menjadi landasan nanti yang di metode cakram ataupun metode cincin silinder. Prinsipnya adalah suatu luasan atau daerah yang diputar itu akan menghasilkan sebuah volume. Oke, maka nanti bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana luasan tersebut atau suatu daerah kalau misalkan kita putar terhadap suatu poros itu akan menghasilkan sebuah volume seperti itu. Oke, gambarnya seperti apa? Misalkan ilustrasinya adalah seperti ya, Pak ya. Bentar ya. Oke, contoh gampangnya seperti ini ya. Cara ilustrasi, misalkan kita punya daerah R, ya kan ya. Kita punya daerah R seperti ini, maka misalkan daerah R ini, ya, daerah yang sebelah sini, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, Y sama dengan Fx maksudnya, akan diputar suatu poros, ini namanya porosnya ya, ini adalah suatu poros, maka daerah ini misalkan kita putar, akan menghasilkan apa? Suatu benda putar, di mana benda putarnya pasti mempunyai apa? Suatu volume. Seperti itu ya. Ini adalah volume benda putar. Jadi prinsipnya satu luasan untuk satu daerah yang diputar akan menghasilkan volume. Nah, bagaimana cara menghitung volumenya? Nah, nanti kita bakal membahas dua metode ya. Metode cakram dan metode cincin silinder. Nah, nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada dasarnya setiap volume benda putar itu akan bisa digunakan metode cakram ataupun metode cincin silinder. Jadi permasalahannya bukan kapan bisa menggunakan cakram atau kapan bisa menggunakan cincin silinder, tapi melainkan mungkin mana yang lebih mudah di antara metode cakram dengan metode cincin silinder tergantung dari kasus daerahnya seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya semuanya bisa digunakan cakram ataupun cincin silinder. Cuman mungkin ada beberapa case di mana oh lebih gampang pakai cakram, oh lebih gampang pakai cincin silinder seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Langsung saja kita bahas ke metode pertama tentang metode cakram. Oke, yang pertama kita membahas tentang volume benda putar dengan metode cakram. Oke, saya ambil ilustrasi seperti tadi ya. Kita gunakan ilustrasi ini saja.
Misalkan kita punya di sini fungsi Y sama dengan fx, oke. Kita punya fungsi Y sama dengan fx di sini. Ini adalah gambarnya ya, oke. Di mana dia dibatasi apa? Dibatasi di X sama dengan A dan X sama dengan B, ya kan ya, dan dibatasi juga oleh sumbu sumbu X, seperti itu. Oke. Dan di mana tentunya di sini kita punya suatu daerah yang dibatasi oleh ke apa? Y sama dengan fx, X sama dengan A, X sama dengan B dan sumbu X. Di mana tujuannya adalah kita ingin memutar daerah R tadi ini, saya sebutnya R ya, terhadap sumbu X seperti itu. Bisa kita lihat bahwa ilustrasi perputarannya ternyata akan menghasilkan suatu benda putar. Ini mungkin kalau kita lihat mirip dengan apa sebuah guci ya atau apa gitu ya. Oke. Sehingga dari sini karena dia menghasilkan suatu volume benda putar, tentunya kita ingin menghitung berapa perkiraan volumenya seperti itu. Nah, dalam metode cakram idenya adalah misalkan ya, misalkan katakanlah saya ambil bagian kecil, saya ambil bagian kecil dari luasan tadi, katakanlah yang ini ya, saya ambil bagian kecil saja ya, seperti itu. Ini adalah bagian kecil dari apa luasan R, di mana mungkin nanti pembahasan yang sering kita bahas ini kita sebut apa yang disebut dengan bias ya. Ini adalah bias luasan. Ini adalah bias luasan. Apa itu bias? Bias luasan itu adalah bagian kecil dari kita ambil bagian kecil dari luasan yang kita ingin putar seperti itu. Di mana prinsipnya apa? Prinsipnya dalam metode cakram, bias itu harus tegak lurus dengan sumbu putar. Oke. Jadi bias itu harus tegak lurus dengan sumbu putar. Itu kalau metode cakram. Nanti kita bahas nanti perbedaannya dengan metode cincin silinder ya. Tapi prinsip dari metode cakram, bias luasannya itu harus tegak lurus dengan sumbu putar. Seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, karena biasnya ini tegak lurus dengan sumbu putar, maka misalkan bias ini kita putar terhadap sumbu X, mungkin bisa dilihat di gambar yang ini ya. Kita kita putar terhadap sumbu X, oke. Katakanlah ini yang biasnya ya tadi ya. Oke. Ini biasnya tadi. Kita putar terhadap sumbu X, tentunya hasil perputaran bias ini, ya kan ya. Hasil perputaran bias ini itu adalah sebuah daerah lingkaran atau adalah sebuah luasan lingkaran. Gitu ya. Kalau kita lihat dari hasil perputaran bias ini, ternyata dia menghasilkan sebuah luasan lingkaran. Sehingga di sini bisa kalian juga catat ya, bahwa dalam metode cakram, prinsip yang nanti kita gunakan adalah prinsip luas lingkaran. Oke, prinsip luas lingkaran. Seperti itu. Sehingga nanti di sini kalian sudah paham ya, apa itu luas lingkaran, bagaimana caranya, di mana kita tahu luas dari suatu lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti untuk mencari volumenya menggunakan integral nanti tidak jauh dengan prinsip luas lingkaran. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan luas lingkaran, berarti apa? Kita butuh jari-jarinya ya. Berarti jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah jarak titik pusatnya yang lingkaran tadi, ya kan ya? Jarak eh, titik pusat porosnya berarti ya.
Berarti kan jari-jarinya adalah dari sini ke sini. Nah, di mana jaraknya dari sini ke sini adalah sebesar fx. Sehingga di sini kita bisa ambil bahwa r-nya itu sama dengan fx. Seperti itu. Oke. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalkan dari pias ini, kita pias tadi apa bagian kecil dari luasan ya. Kita putar, maka tentunya akan menghasilkan bagian kecil dari volume. Ya kan ya, katakanlah bagian kecil dari volumenya adalah dV, maka dV sama dengan apa? Pi dikali jari-jarinya. Jari-jarinya adalah jarak poros ke apa? Kurvanya ya. Berarti di sini adalah R-nya adalah fx ya. Sehingga ini sama dengan pi dikali fx kuadrat, ya kan ya? Fx kuadrat. Karena di sini piasnya adalah sebuah persegi ya, maka di sini dia fx. Dan kalau kita lihat sini ya, kalau misalkan kita coba perbesar, oke. Dari pias ini adalah fx ya. Kalau misalnya kita coba zoom piasnya ya. Berarti dari pias ini kita tahu bahwa apa? Katakanlah bentuknya menyerupai sebuah eh, persegi panjang, maka otomatis dari sini ke sini adalah jari-jarinya yaitu sebesar fx dan dari sini ke sini itu adalah apa? Delta x ya atau biasanya kita kenal nanti adalah dx-nya. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti di sini untuk bagian kecil dari volume yaitu dV ya, kita sebut dV. Berarti ini adalah bagian kecil dari volume, bagian kecil volume. Maka kita peroleh dV sama dengan pi dikali apa? PR kuadrat dikalikan dengan dx ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita coba integralkan dari masing-masing ruas, berarti kita dapat apa? Berarti dV sama dengan integral pi dikali dengan fx dikuadratin dx. Sehingga apa? Integral dV itu berarti V, maka volumenya bisa kita hitung dengan cara apa? Pi ini adalah konstanta, bisa kita pindah keluar. Berarti integral. Nah, karena kita ingin mencari apa? Keseluruhan, maka integralnya adalah mulai dari apa? Mulai dari A sampai B. Ya kan ya? Berarti integralnya mulai dari A sampai B. Seperti itu. Sehingga di sini adalah integral dari A sampai B apa? Fungsinya tadi kita kuadratkan dx. Nah, ini adalah cara atau formula mencari volume benda putar dari sebuah fungsi seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi tadi apa? Prinsipnya untuk metode cakram yaitu pias luasannya itu harus tegak lurus dengan sumbu putar. Terus kemudian prinsip yang digunakan adalah prinsip luas lingkaran. Sehingga tidak heran di situ dalam rumus untuk mencari volume benda putar itu terdapat pi dan fungsinya itu dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dia terdapat dua kurva? Nah, kalau misalkan terdapat dua kurva, secara prinsip sama ya, gitu ya. Kalau misalkan terdapat dua kurva, misalkan katakanlah, jadi volume benda putar antara dua kurva ya, daerah yang dibatasi dua kurva.
Berarti apa? Misalkan kita punya, katakanlah seperti ini, sumbu X, ini sumbu Y. Katakanlah kita punya suatu kurva, katakanlah ini ya. Ini adalah Y sama dengan Fx, dan dibatasi juga oleh apa? Oleh suatu kurva, katakanlah ini adalah Y sama dengan Gx. Kemudian didapat suatu daerah yang dibatasi oleh dua kurva tersebut, dan di titik mulai X sama dengan A, katakanlah seperti itu ya. X sama dengan A, dan di X sama dengan B, maka ini adalah daerah yang diperoleh dari dua kurva tersebut, mulai dari X sama dengan A dan X sama dengan B. Misalkan kita ingin putar terhadap sumbu X. Terus gimana berarti? Nah, inilah pentingnya kita harus bisa menggambar ya. Karena kalau misalkan kita bisa menggambar, kita bisa mengetahui mana yang menjadi fungsi atas dan mana yang menjadi fungsi bawah, ya kan ya. Berarti dalam kasus contoh ini, yang menjadi fungsi atas itu adalah fx, ya kan ya. Ini adalah fungsi atas, sedangkan yang di sini itu adalah fungsi fungsi bawah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dari sini berarti V sama dengan, prinsipnya sama, berarti Pi integral dari A sampai B. Prinsipnya fungsi atas kurangi fungsi bawah, sehingga jadinya apa berarti? Karena di sini tadi untuk yang rumus satu kurva jadi kuadratin, berarti sehingga jadinya apa berarti? Berarti fx kuadrat, ya kan ya? Berarti fx dikuadratkan dikurangi dengan gx dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Jadi jadi ingat ya, yang dikuadratkan adalah masing-masing fungsi baru dikuadratkan. Jangan dikurangi dulu baru dikuadratin, tapi dikuadratkan dulu baru dikurangin, seperti itu. Oke. Oke, seperti itu. Nah, jadi mungkin yang apa namanya? Perlu diingat baik-baik yaitu masalah prinsip tadi ya. Kalau metode cakram prinsipnya adalah bias tadi. Bias yang kita bikin harus tegak lurus dengan sumbu putar, dan kita menggunakan prinsip luas lingkaran, seperti itu. Oke. Karena nanti yang akan membedakan antara metode cakram dengan metode cincin silinder, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya langsung saja ya. Kita ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama, dapatkan volume benda padat yang didapat bila daerah di bawah kurva Y sama dengan akar X pada interval tertutup 1 sampai 4 diputar terhadap sumbu X. Nah, jadi gimana ini berarti? Pertama apa? Langkah pertama seperti biasa sudah saya ingatkan tadi, yaitu kita coba sketsa gambarnya ya, sketsa daerah dulu ya. Jadi kita peroleh di sini Y sama dengan akar X ya. Gimana gambar Y sama dengan akar X? Kalau kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y, maka ini termasuk kurva dasar ya. Untuk Y sama dengan akar X, gambarnya seperti ini. Seperti itu. Oke. Karena dibatasi mulai dari X sama dengan 1 sampai 4, maka ya kita kira-kira saja ya. Katakanlah di sini adalah 1, dan di sini dia adalah 4. Sehingga daerah yang dimaksud adalah daerah yang di sini. Kan ya? Oke.
Nah, ini adalah kurva Y sama dengan akar akar X gitu. Dan diputar terhadap sumbu sumbu X ya. Oke. Nah, berarti apa? Kalau misalkan kita gunakan metode cakram, berarti artinya pias luasan harus tegak lurus dengan sumbu putar. Berarti kita ambil ini ya, kita ambil sini katakanlah piasannya. Sehingga apa? Berarti dengan metode cakram, berarti apa? Berarti volume yang dihasilkan adalah pi dikali integralnya dari mana ke mana? Integralnya mulai dari 1 sampai 4. Terus apa? Fungsinya kita kuadratkan, ya kan ya? Berarti di sini y kuadrat dx, ya kan ya? Hingga jadinya adalah pi integral mulai dari 1 sampai 4. Berarti di sini dia akar x dikuadratkan dx. Hingga jadi sama dengan pi integral mulai dari 1 sampai 4 dari x dx. Integral x adalah setengah x kuadrat ya. Berarti sama dengan pi dalam kurung berarti setengah x kuadrat. Kita masukkan batas bawah atasnya 4 dan 1. Sehingga diperoleh apa berarti di sini? Ini sama dengan pi. Kita masukkan 4 berarti berarti pi per 2. Ya, berarti pi per 2 dalam kurung 4 kuadrat min 1 kuadrat. 4 kuadrat 16 dikurangi 1 berarti 15. Berarti jawabannya adalah berapa? Berarti 15 per 2 pi satuan volume. Oke. Tinggal luasan dari daerah yang diputar tadi, ya kan ya, berarti kalau misalkan kita ilustrasikan, berarti kalau misalkan daerah ini tadi ya, mulai dari sini ke sini, kita putar terhadap eh, sumbu X. Oke, berarti kan jadinya seperti ini ya. Ya, jadinya seperti ini. Sehingga nanti volumenya adalah sebesar berapa? 15 per 2 pi satuan volume. Oke, itu contoh yang pertama. Kita coba ke contoh berikutnya ya. Kita coba cari soal. Contoh berikutnya, dapatkan volume bola yang berjari-jari R. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita tidak dibekali oleh persamaan kurvanya apa ya. Ya kan ya, berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau di contoh sebelumnya kita sudah dibekali persamaannya apa, kurvanya apa, dan nilai X-nya di sini dia mulai dari mana ke mana, itu udah jelas. Oke. Terus gimana untuk contoh berikutnya? Kita disuruh mencari volume suatu bola yang berjari-jari R. Dimana mungkin kita secara umum sudah tahu ya bahwa apa? Bahwa suatu bola itu punya volume sebesar apa?
Kita tahu volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ya, kita tahu adalah rumusnya seperti itu. Tapi tentunya ini samaannya kayak buktikan gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Seperti itu. Nah, di sini kita nggak dibekali persamaan apa yang bisa kita gunakan, tapi ya kita coba bisa bayangkan kira-kira suatu bola itu diakibatkan oleh perputaran daerah apa. Kan tadi di awal sudah kita jelaskan ya, di mana prinsip dari volume benda putar itu adalah luasan daerah yang diputar sehingga dia menghasilkan volume, ya kan ya? Oke. Suatu luasan atau daerah yang diputar itu akan menghasilkan suatu volume. Nah, agar kita bisa menghasilkan suatu volume bola, berarti kita harus memikirkan kira-kira daerah apa yang jika diputar itu akan menghasilkan sebuah bola. Seperti itu kan ya? Berarti kira-kira ini luasan apa yang bisa kita wakilkan atau kita bisa gunakan ketika daerah tersebut diputar, dia akan menghasilkan suatu bola. Ternyata apa? Kita bisa bayangkan di sini sebuah setengah lingkaran ya. Kalau kita coba katakanlah punya setengah lingkaran, ini sumbu X, itu biasa ya, kita gambar dulu ya. Katakanlah saya punya sebuah setengah lingkaran, oke, katakanlah seperti inilah ya. Setengah lingkaran, karena maunya berjari-jari R, maka katakanlah di sini dia min R, di sini berarti R ya, di sini dia tentunya R. Maka apa? Kita bisa membayangkan bahwa kalau misalkan setengah lingkaran ini kita putar terhadap sumbu X, maka pasti dia akan menghasilkan sebuah bola kan ya. Oke, jadi daerah setengah lingkaran ini kita putar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan sebuah bola. Nah, sehingga permasalahan bagaimana cara mendapatkan rumus volume bola berjari-jari R sama halnya apa? Kita mencari volume benda putar, ya kan ya? Berarti volume benda putar apa? Yang dibatasi oleh kurva apa berarti? Ini berarti bersama lingkaran ya, berarti kurva Y sama dengan, kita tahu bahwa kalau misalkan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 berjari-jari R berarti kan apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini kan bersama lingkarannya. Tapi karena cuma setengah lingkaran, maka kita cukup gunakan apa? Dijadikan Y sama dengan ini ya. Kita jadikan Y sama dengan, berarti kita dapatnya adalah Y sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat, ya kan ya. Jadi volume bunda putar yang dibatasi apa? Daerah Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat pada interval nilai X-nya apa? Mulai dari R sampai mulai dari min R sampai R seperti itu. Oke. Jadi ternyata permasalahannya bisa kita wakilkan seperti itu. Ya udah, berarti dari sini kita coba cari ya volumenya ya. Sehingga nanti di sini kita peroleh berarti volumenya apa? Volumenya FV sama dengan Pi integral mulai dari apa? Berarti min R sampai R, ya kan ya? Sini karena dia min R sampai R, di sini adalah min R sampai R dari kurvanya berarti Y kuadrat dx
Sehingga sama dengan apa berarti? Sama dengan Pi integral mulai dari min R sampai R, Y-nya adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat dx. Sehingga kita peroleh apa? Berarti Pi integral mulai dari min R sampai R, akar dikuadratin berarti akarnya bisa kita hilangkan, berarti R kuadrat min X kuadrat dx. Oke, kita integralkan terhadap X. Kita tahu bahwa R ini konstanta ya. Kan ya, R ini adalah konstanta, maka integralnya terhadap X berarti jadi R kuadrat X. Berarti di sini adalah Pi dalam kurung berarti R kuadrat X min integral X berarti dia integral X kuadrat sepertiga X pangkat 3. Kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Berarti di sini dia R, di sini min R. Kita substitusi. Kita substitusi batas atas sehingga jadinya apa berarti? Pi dalam kurung. Untuk batas atasnya kita masukkan R, berarti dapatnya apa berarti? R pangkat 3 dikurangi sepertiga R pangkat 3. Min, kita masukkan min R. Jadinya apa? Berarti jadinya min R pangkat 3 ditambah sepertiga R pangkat 3. Oke. Kita sederhanakan. Itu sama dengan Pi dalam kurung. Di sini R pangkat 3, min ketemu min jadi plus, berarti jadinya apa? R pangkat 3 ditambah R pangkat 3, berarti sama dengan 2R pangkat 3. Berarti 2R pangkat 3. Terus min sepertiga dikurangi sepertiga, berarti min 2 per 3. Min 2 per 3 R pangkat 3. Nah, berarti apa? 2 dikurangi 2 per 3, itu sama dengan 4 per 3 ya. Sehingga sama dengan apa? 4 per 3 Pi R pangkat 3. Oke. Jadi di sini sesuai ya dengan rumus yang sudah kita kenal ya. Yaitu volume benda volume bola dengan jari-jari R itu volumenya adalah 4 per 3 Pi R pangkat 3. Bisa kita buktikan melalui aplikasi integral. Oke, itu contoh dari aplikasi integral volume benda putar menggunakan metode cakram. Gitu. Oke, kita coba bahas contoh yang lain. Apa ya? Misalkan, oh ya, ini ada contoh yang menarik. Kalau misalkan kita lihat dari contoh-contoh yang sudah ada, semua eh, volume benda putar yang kita bahas, yaitu dia dibahas oleh diputar terhadap sumbu X ya. Contoh yang pertama diputar terhadap sumbu X. Contoh kedua begitu juga ya. Contoh kedua ini juga diputar terhadap sumbu X. Pertanyaannya apakah metode cakram itu selalu diputar terhadap sumbu X? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Yang menentukan dia menggunakan metode cakram atau tidak itu tergantung biasnya. Nah, balik ke sini tadi ya. Oke. Kalau misalkan biasnya dia tegak lurus dengan sumbu putar, maka kita menggunakan metode cakram. Oke. Jadi metode cakram itu bukan ditentukan dari dia diputar terhadap suatu poros apa, tapi ditentukan dari biasnya tegak lurus apa enggak terhadap metode terhadap sumbu putar seperti itu. Oke, contoh yang lain misalkan yang ini ya. Nah, dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat, tapi diputar terhadap Y sama dengan 1. Nah, ini kita coba menggunakan metode apa? Cakram ya. Kita gunakan metode cakram seperti itu.
Nah, gimana berarti? Berarti langkah pertama seperti biasa kita coba sketsa dulu. Kita coba sketsa dulu daerah yang dibatasinya, terus mana sumbu putarnya kita coba gambarkan. Oke, kalau kita lihat ini berarti ada dua kurva ya. Kalau dua kurva itu biasanya ada titik potongnya biasanya ya, tapi tidak semuanya sebenarnya. Tapi secara garis besar biasanya terdapat dua apa? Terdapat suatu titik potong antara dua kurva. Coba gambar dulu. Ini dia sumbu X, ini dia sumbu sumbu Y. Y dibatasi oleh Y sama dengan akar X. Kita tahu tadi yang Y sama dengan akar X berupa dasar ya. Bentuknya seperti ini, kurang lebih ya. Terus sedangkan untuk yang eh, Y sama dengan X kuadrat itu kurva parabola dasar seperti ini kan ya. Untuk yang ini adalah Y. Ini adalah Y sama dengan akar X. Ini adalah Y sama dengan akar X. Sedangkan yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat kayak gitu. Kita coba cari titik potongnya ya. Titik potong. Titik potong kedua kurva. Karena kurvanya adalah Y sama dengan akar X. Ya kan ya. Dan Y sama dengan akar X. Dan Y sama dengan X kuadrat. Maka titik potongnya apa berarti? Kalau kita lihat. Itu tinggal sama Y sama dengan Y ya. Berarti nanti X sama dengan X kuadrat. Kita kuadratin jadinya apa berarti? Kalau kita kuadratkan jadinya adalah di sini X. Di sini adalah apa? X pangkat 4. Ya kan ya? Kita pindah ruas jadinya adalah X pangkat 4 min X. Min X sama dengan 0. Ya kan ya? Kita peroleh di sini berarti kalau kita faktorkan berarti apa? X dalam kurung X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Kita dapat yaitu di X sama dengan 0 atau X pangkat 3 min 1 sama dengan 0 berarti kita dapat X sama dengan 1. Ya kan ya? Sehingga dia berpotongannya di titik pusat ya 0,0 dan ketika dia 1 nilai Y-nya juga 1 harusnya ya. Berarti dia berpotongannya di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat eh, dari bentuk sketsanya, maka daerahnya berarti yang mana? Berarti kan daerahnya yang di sebelah sini ya. Ini adalah daerah, ini daerah yang akan kita putar. Kita putar terhadap apa? Ternyata dia diputar terhadap Y sama dengan 1. Ya kan ya? Berarti katakanlah di sini ya. Ini diputar terhadap Y sama dengan 1. Ini adalah sumbu putarnya. Seperti itu. Nah, terus gimana cara menentukan rumus integral untuk mencari volumenya ini? Kalau kita menggunakan metode cakram, yang artinya apa tadi? Biasnya tegak lurus dengan sumbu putar, maka kalau misalkan kita maunya seperti itu, maka otomatis biasnya kita ambil di sini katakanlah ya, kita ambil di sebelah sini, ya kan ya? Ini adalah bias daerahnya, katakanlah ya. Ini saya coba zoom saja, biar bisa dibayangkan dengan jelas. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita lihat dari sini, karena ini dia ada dua kurva, maka volumenya adalah berarti V sama dengan
Berarti V sama dengan seperti biasa pi integral dari berapa berarti? Kalau kita lihat kan berarti dia mulai dari 0 sampai 1 ya. Berarti mulai dari integral 0 sampai 1, ya kan ya? 0 sampai 1. Dan kalau misalkan kita lihat berapa jari-jarinya ini, ya kan ya? Kita tahu bahwa apa? Jarak antara, kalau misalkan kita coba perhatikan ya, kita coba perhatikan jarak antara dari sini ke sini itu dia sama dengan 1, ya kan? Karena di sini y sama dengan 1, misalkan saya ambil titik sini. Berarti apa? Berarti kan jarak antara apa namanya? Dari sini ke sini itu adalah x kuadrat, ya kan ya? Berarti jaraknya adalah x kuadrat. Ini adalah x kuadrat, sedangkan karena di sini dia 1, maka otomatis dari sini ke sini itu jaraknya adalah apa? Berarti 1 min x dikuadratkan. Seperti itu. Oke, paham ya? Kita tahu tadi jarak antara sini ke sini itu adalah sama dengan 1. Terus kalau misalkan kita coba lihat, kita coba zoom ya, biar lebih enak kita melihatnya. Oke, coba hapus dulu. Nah, ya. Oke. Nah, nih. Berarti kalau kita lihat dari sini, intinya kan adalah kita bagaimana caranya kita bisa menghitung kira-kira panjang piasnya itu berapa. Jadi panjang yang bagian biru ini ya, kira-kira panjang piasnya ini berapa. Nah, gimana cara menghitung panjang piasnya? Berarti untuk menghitung panjang pias, kalau kita lihat dari sketsa daerah yang di sini, maka apa? Karena kita tahu daerah sini ke sini itu adalah 1, ya kan ya? Dan kita tahu berarti dari sini ke sini, ya kan ya? Dari sini ke sini itu adalah x kuadrat, maka dari sini ke sini itu adalah 1 min x kuadrat. Itu sebagai apa namanya? Istilahnya jarak terjauhnya ya, kayak gitu. Sedangkan jarak terpendeknya kemana? Berarti kan dari sini ke sini ya, jarak terpendeknya ya. Nah, karena kita tahu dari sini ke sini itu adalah sebesar akar x, oke. Dan berarti apa? Karena totalnya 1, maka di sini adalah 1 min akar x. Seperti itu. Oke. Berarti yang di sebelah sini itu adalah 1 min akar x. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti katakanlah jadi pertama, berarti R max-nya ya. R max-nya itu adalah 1 min x kuadrat, sedangkan untuk yang R min, jarak terpendeknya kita sama dengan apa? 1 min akar akar X. Sehingga nanti jari-jarinya adalah berapa? Yaitu adalah R max dikurangi R min. Nah, ya kan ya? R min. Sehingga apa? Sehingga nanti yang akan kita masukkan ke dalam integral adalah, berarti ini sama dengan apa berarti? Kalau kita masukkan ke integral, ini sama dengan apa? Berarti R max-nya adalah 1 min X kuadrat
dikuadratkan, ya kan ya? Oke, dikurangi dengan satu min akar X dikuadratkan dx. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu volume benda putar, tapi menggunakan metode cakram yang sumbu putarnya bukan sumbu X, tapi sumbu Y sama dengan sesuatu. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, apakah kalau metode cakram itu selalu terhadap variabel X integralnya? Jawabannya tentunya tidak ya. Jadi metode cakram itu intinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan bias itu dia harus tegak lurus dengan sumbu putarnya. Bisa nggak diselesaikan menggunakan apa namanya integral terhadap y? Ya bisa-bisa saja, tergantung dari soalnya. Misalkan soalnya di sini katakanlah saya ambil contoh ini ya. Dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, kita coba sketsa dulu ya. Kalau kita coba sketsa terlebih dahulu, jadinya apa berarti? Kalau kita lihat, ini adalah kurva Y sama dengan akar X. Oke, katakanlah ini adalah Y sama dengan 2. Kan ya? Jadi sini adalah Y sama dengan 2. Terus dibatasi oleh X sama dengan 0 juga, kita tahu apa? Kalau X sama dengan 0 itu dia nama lain dari sumbu Y ya. Sehingga daerahnya yang mana? Berarti daerahnya sebelah sebelah sini ya. Ini adalah daerahnya. Oke. Terus kita ingin apa? Ingin mengerjakan ini menggunakan metode cakram. Berarti apa? Oh iya, ini kan sumbu putarnya adalah sumbu Y ya. Oke, berarti ini daerah apa namanya? Sumbu putarnya di sini. Maka otomatis apa? Berarti karena sumbu putarnya adalah sumbu Y, karena misalkan kita ingin menggunakan metode cakram, maka dia harus apa? Biasnya tegak lurus dengan sumbu sumbu putarnya. Berarti gambarnya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti di sini kalau misalkan kita lihat dari sini kita bisa bisa bilang apa? Bahwa dari daerah ini, nah kalau misalkan kita ingin apa namanya mendapatkan volumenya menggunakan integral variabel y, maka prinsipnya adalah kurva kanan dikurangi kurva kiri, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di sini berarti v-nya sama dengan apa? Berarti v sama dengan pi integral mulai dari 0 sampai 2 di sini ya. 0 sampai 2, oke. 0 sampai 2, oke. Dari apa? Dari X kuadrat berarti ya, jadi ya. Berarti kalau misalkan kita lihat dari sini, berarti apa? Karena maunya adalah dalam variabel Y, maka kita jadikan ini X sama dengan. Berarti X sama dengan berapa di sini? X sama dengan Y kuadrat. Berarti di sini adalah integral Pi integral 0 sampai 2 dari Y kuadrat dikuadratkan. DY, seperti itu. Oke. Sudah, tinggal kita hitung. Itu jadinya apa berarti? Berarti Pi integral dari mulai dari 0 sampai 2 Y kuadrat dikuadratin berarti Y pangkat 4
dy. Integral y pangkat 4 berarti apa? Berarti di sini adalah pi seperlima y pangkat 5. Kita substitusi apa? Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Oke, kita substitusikan 2. Tuh, 0 kan berarti tidak berpengaruh ya. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan pi dikali seperlima dikali 2 pangkat 5. Sehingga jadinya adalah 32/5 pi satuan volume. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bisa juga kita apa? eh, apa namanya? Kita lakukan pengintegralannya terhadap variabel y. Nah, dari sini mungkin nanti kita bisa dapat suatu pola ya. Di mana apa? Dalam metode cakram, dalam metode cakram, kalau misalkan diputar terhadap sumbu X, maka integrasinya apa? Merupakan integrasi variabel X. Nah, sedangkan kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y, ya kan ya? Sumbu Y, maka apa? Integralnya terhadap variabel variabel Y seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu bisa jadi suatu pola ya dari metode cakram. Oke, mungkin cukup itu ya dari saya di video ini ya. Kita udah banyak membahas contoh tentang volume benda putar menggunakan metode cakram. Untuk mungkin video berikutnya kita membahas tentang volume benda putar menggunakan metode cincin silinder seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti itu, saya Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.